sama depan. Ya, ya saya memilih peternak ayam petelur karena yang pertama dilihat dari segi ekonomis ya, hampir semua masyarakat Indonesia itu membutuhkan lauk dan kemudian apa itu namanya telur pada saat ini menjadi sebuah kebutuhan pokok yang mendasar bagi masyarakat. Di samping itu kemungkinan besar saya melihat telur itu hampir sama, secara pola konsumsinya itu hampir mirip seperti tahu dan tempe itu. Berarti ini sudah mulai jalan ya Mas ya? Ya alhamdulillah sudah jalan sekitar 7 bulanan ini. Ya walaupun ada sedikit beberapa kendala yang ya kendala teknis maupun non teknis lah. Yang paling susah ketika menyiapkan apa? Modal itu yang pertama. Ya sebenarnya modal itu bukan menjadi sebuah penghalang. Yang terutama yang menjadi masalah utama itu kemauan bersama memupus rasa takut yang ada di diri kita, karena ternak petelur itu kan ya yang di samping membutuhkan modal besar kan juga apa itu namanya modal itu menjadi salah satu apa jenis faktor penghambat untuk ya nanti kalau gimana, kalau gagal gimana dan lain sebagainya gitu. Berarti kemarin modalnya dari mana? BRI. Oh, BRI. Ya, pinjaman dari bank. Sampai hari ini perkembangannya itu harga telur terus kemudian dengan pasar. Ya kalau terkait harga pada 1 bulan ini pasca corona harganya itu ya bisa dikatakan untuk cukup untuk kebutuhan beli pakan saja. Bisa dikatakan kalau bahasa kasarnya para peternak seperti itu. Karena apa? Karena kan dalam setiap harga pada bulan-bulan ini atau pas corona ini harganya itu di bawah harapannya para peternak seperti itu. Karena samping sendiri kan terkait harga dari peternak sendiri yang menjadi permasalahan Indonesia saat ini, yaitu tadi harga itu dari peternak itu tidak bisa membuat harga sendiri karena harga itu dibuat oleh beberapa orang-orang yang menentukan harga tersebut. Itu kan berarti kalau hubungannya ke pasar, bisa nggak kalau langsung ke rumah-rumah itu kan berarti bebas menentukan harga sendiri. Kalau langsung ke rumah Ya, penduduk. ya sebenarnya bisa, tapi tadi terkait kendala waktu, tenaga dan lain sebagainya. Di satu sisi kan di dunia medsos saat ini kan setiap masyarakat kan bisa mengupdate harga telur yang keluar pada hari ini, hari besok dan lain sebagainya itu. Karena dari harga sendiri kan dari perusahaan yang mengatur harga itu juga mengeluarkan harga patokan dari peternak itu. Oke, jumlahnya berapa Mas ayamnya? Kemarin itu 400 mati 5, berarti 395. Sejak awal 400 ya? Iya. Sampai 7 bulan mati 5. Produksi telurnya menurun, meningkat atau bagaimana? Alhamdulillah dari segi produksi telur itu di atas rata-rata. Sejak 7 tahun belakang di atas rata-rata. 7 bulan ini di atas rata-rata terus. Oke, apa nih ya kira-kira ya? Apa nih kira-kira? Engko tiben editor sing motong-motong video. Selain peternak apalagi? Nah, ya udah. Selain ayam ada apa lagi Mas? Kuwi no, Oh ya, sik balani. Murah ora iso didol. bisa ya. Selain telur itu berkegiatan apa lagi Mas? Aktivitas pokoknya itu bekerja di PKH yang salah satu di bawah naungan Kementerian Sosial untuk menyalurkan
dan menyalurkan bantuan dan pendampingan kepada masyarakat yang prasejahtera. Dan satu sisi ini juga mulai belajar kemarin dari Kang Imam Bejo. Itu salah satu pengeliat jamaah apa itu namanya, jamaah Ma'iyah, itu mengajak kita untuk mengajak saya untuk belajar bersama untuk di pertanian organik, dan insya Allah pada tahun awal tahun 2021 itu akan dibuat sanggar pertanian organik di rumahnya Kang Imam dan beberapa teman-teman jamaah Ma'iyah yang ada di sekitar Karangnya. Oke, ini tugasnya editor kok pertanyaan ini kudune sadurunge pertanyaan Dek mau pertanyaan ini. Kandang terus ayam itu dapat inspirasi dari mana? Sebenarnya terkait ternak ayam itu sudah sejak kuliah, sebelum lulus kuliah itu sudah mulai merintis bagaimana usaha membuat usaha sendiri dan tidak bekerja di ikut orang lah misalnya gitu. Ya mungkin kan saya lulusannya FKIP, ya mungkin ngajar sambil beternak dan sebagainya dan tidak terpaku pada haji. Bentuk kandangnya, kemudian posisi dan lain-lain itu improve sendiri atau terkait bentuk itu kan sudah ada standarnya, standar baku yang ditetapkan dari dari peternak. Oke, harapan ke depan Mas mungkin ini ada pandemi bagaimana? Hubungannya dengan industri hubungannya dengan ketahanan ekonomi yang masing-masing kawan-kawan bisa melakukan sesuatu sejak yang bisa dilakukan paling kecil. Ya setidaknya dengan kemungkinan terburuk ketika pandemi corona ini masih berlanjut entah sampai kapanpun, ya diharapkan dari kita bersama saling gotong royong saling menyengkuyung antara satu dengan yang satunya itu. Ya, dan diharapkan dengan adanya virus pandemi corona pada saat ini bisa mengambil hikmah dari itu semuanya. Oke. Ini saya yang di kolam lila, yang depan tadi lele, di sini nila. Ada sayuran kangkung dan bayam hidroponik juga. Demikian dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman bahwasanya tidak perlu menjadi pro untuk belajar. Halo, saya Nonot. Saya di sini sedang belajar urban farming istilahnya, yaitu belajar berkebun di kota dan memanfaatkan lahan sempit. Selama masa pandemi ini kebetulan saya punya waktu banyak untuk mempelajari hal-hal tersebut yang sebenarnya saya jauh dari hal itu sebenarnya. Kebetulan saya dulunya jalan motor yang kebetulan saya dulunya adalah pemain PlayStation 1 yang ada fitur gamenya bernama Harvest Moon, game tentang beternak dan bertani. Nah, ketika musim pandemi ini ada waktu banyak untuk mempelajari hal tersebut, yang kebetulan dari salah satu acara di Mayahan itu mereka mengungkapkan lalu ikat. Oke. Apa sih membabari apa? Menerangkan, mendeskripsikan. Oh ya. Ketika pada acara Mayahan mereka mendeskripsikan. Wes? Oh. Iya. Ketika suatu hari saya menonton acara Motorsport Syafaat streaming kalau nggak salah saat itu, mereka membahas tentang ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Ketika suatu hari saya menyaksikan streamingan Motorsport Syafaat, di situ membahas tentang
pentingnya kemandirian pangan untuk antisipasi terhadap dampak pandemi yang katanya nanti akan terjadi masa-masa apa jenenge paceklik jeneng larang pangan nih resesi. masalah resesi dan larang pangan ya. Berani. Oke. Ketika suatu hari saya menyaksikan streamingan Mojopat Syafaat, mereka membahas tentang kemandirian pangan. Di situ untuk antisipasi masa resesi yang dampaknya resesi dan larang pangan atau paceklik itu. Nah, di situ kan dianjurkan, bahasanya dianjurkan atau apa ya? Pokoknya ada wacana untuk berkebun sendiri di rumah-rumah sendiri gitu. Nah, kebetulan saya tinggal di perumahan yang lokasinya tidak luas, hanya ada tempat kosong sekitar 2 kali 4 meter. Karena saya tinggal di perumahan, dan di perumahan itu biasanya nggak ada tempat halaman yang luas dan hanya tempat-tempat yang terbatas. Kebetulan di rumah ini ada lahan kosong seluas 2 kali 4 meter saja seperti ini. Saya mencoba memanfaatkan hal tersebut. Hal tersebut ya. Dengan menanam sayur-sayuran yang bisa saya tanam. Di sini ada tomat. Ini tomat, kemudian terong, dan saya juga menanam apotek hidup seperti temulawak, jahe masih bibit, temulawak juga ada ginseng di sebelah sana. Dan yang lucunya ini ada saya menanam tentang singkong yang di dalam pot. Ini nyoba-nyoba ya. Oh ya, saya ini bukan petani pro seperti Mas Imam Bejok yang di Karanganyar itu. Saya masih newbie. Jadi saya masih eksperimen semua ini karena efek dari Harvest Moon tadi. Jiwa saya begitu meronta, begitu ingin bertani itu. Juga di belakang rumah itu ada tempat kosong. Saya gunakan untuk digdamber, budidaya ikan dalam ember, yang di sana itu ada lele dan ember satunya lagi adalah nila. Itu juga semuanya itu semua saya lakukan untuk tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar dan ketergantungan dari kita membeli. Misalkan sehari katakanlah budget untuk sayur 3.000 di pasar, yang kemudian 3.000 itu kita hemat per hari kan lumayan. 3.000 kali 30 hari 90 hari kali 12 bulan piro jal. Oke pokoknya kan lumayan, kalau itu tabung jadi gede juga. Nah, itu prinsipnya. Demikian. Kui neng kono iwak jenenge iwak apa, Mbah? Niku iwak nila, Mas. Iwak nila. Carane kuwi apa? Nginguni kuwi sing perlu diperhatike apa nih? Kasih sayange. Kene iwange tekon. Sing paling angel Kali ngerti karaktere mangane, karaktere ngerti iki wak doyan manganan orane. Apa neh? Kok apa neh? Gaji berarti. Pirang tahun, Mbah? Aku ngurmati wak. Aku ngurmati wak iki kat tahun 2004. Kan saiki ya? Jadi macam-macam karakter iwak wis mudeng, Mbah. Mudeng kabeh, bawal, nila, gurame, lele. Sing durung tau iwak wedhus. Ndase iwak sikile wedhus durung tau. Durung tau. Lah kuwi, apa kuwi jenenge? Piye carane iwak kuwi gen panene cepet, iwake gede. Gen ra ngentekne pakan akeh. Biasane kan iwak kan enteke kan paling akeh ning pakan to, Mbah. Lah kuwi nyiasatine piye, Mbah, sampean? Tak campuri fermentasi uyah sapi apa uyah menungso. Menarik nih, Mbah, tolong ceritane, Mbah.
Kuwi kan sejenis mikroba pembantu pencernaan, marai gagah mangan. Jatahe mangan sedina sak-sak iso dikurangi dicampuri kuwi. Kuwi nek kon banyu mambek atau banyu alirane kecil kuwi iso gawe plankton. Jadi kuwi gedhekne iwak dengan cepet. Iso mangkas pakan banget tadi. Iso. Ana trik-trik liya ono ora, Mbah? Liyane kuwi. Neng ya disolawati karo dipisui, hukume wajib kudu iwak dipisui, gen seneng atine. Oh, jadi ya iwak ya jak ngobrol bareng berarti, Mbah. Dianggep awake dhewe ora dianggep kuwi ingon-ingon, nek dianggep ingon-ingon dia tuh marah, nek dianggep dia tuh sahabat kuwi ngerti ate dipakan sithik ngerti. Oh sing duwe gaglakane sithik ya mak man sithik iso gedhe. Nah, pirang sasi biasane, Mbah? Kuwi 3 sasi wis iso ngelongi dipilahi nggo tuku pakan apa nggo nyarutan. Kok bali nang tuku pakan iso nganti entek. Nah, ben 3 sasi iki kira-kira panen pirang kilo? Pirang kintal? Ya garek ngitung pakane no, pakane saben sak-sak 20 kilo kuwi iso dadi daging 20 kilo nek nila nek lele iso dadi daging saben sak-sak 30 kilo iso dadi daging 30 kilo daging. Nek bawal kuwi campur monoton pelet ora pakan liyane kuwi iso dadi 20 kilo. Gurameh pul pelet tok kuwi berdadi daging 17 kilo. Ini ngenteni waktu yang lama. Nek gurameh kuwi 12 bulan dari ukuran sak jentik. Dari ukuran sak jentik teko siap panen. Paling cepet nila tadi. Paling cepet inilah. Liyane iwak sampean apa meneh, Mbah? Ya nek karepe ngono ngingu buta ijo. Oh, bintang sugih. Ya ora buta ijo nek arep gelem pakane awul-awul ngono kan ya penak. Lah kuwi komoditas liyane sampean lho maksude. Oh, aku kueh kok bebek eneng. Nah, kuwi menarik wi bebek. Ya dipakani uyuh bareng. Nek bebek tak pakani sompil apa keong sing saka nang kali kuwi. Kuwi campurane karo katul. Gedekne cepet ya. Kuwi gawe ngendok. Oh, ndok untuk khusus anu ya, Untuk ngendok telur. telur. Liyane bebek apa nih, Mbak? Lumut. Nah, lumut iki menarik wi, lumut. Mau ya sempet di apa di syuting wi. Nak lumut wi pirang sasi panene? Paling suwe 2 sasi setengah, paling cepet 10 dina. Lumut iki dienggo wong-wong mancing bae. Liyane kuwi Ra eneng, rek ora ana nggo liyane wong mancing ra ana. Kuwi resepe padha ya, Mbah, dijak omongan. Dijak omongan dikandhane dipisui disolawati. Oke, komentar tentang corona ono ora, Mbah? Ya nek corona dikirimi Al-Fatihah sing ngurusi corona kuwi dikirimi Al-Fatihah. Stape Gusti sing ngurusi corona di Al-Fatihah nek iso dadi prajurite. Ya cara bodhone wewe Tritura Sulaiman kae. Nek surate kan baku siroli Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa thairi yangun. Jadikanlah manusia, burung dan jin itu jadi pasukanmu. Ya itu termasuk corona. Komentar karo wong-wong sing mumet corona iki. Ya nek anu ngelingono nek pas ngene iki nek gablek utang mumet ndasmu, mula nek pas ndedit kae aja sia-sia pengen tuku kowe tuku iki. Nah, mula Nabi Yusuf kuwi iki kan enek ngomongke kowe nek paceklik kuwi bungkarono celenganmu, nek pas ndedit kelingono kowe nyelengi kan ngono. Oke. Ya, saya sedang bersama Mas Anugrah. Mas Anugrah bisa diceritakan backgroundnya biasanya, kesehariannya. Oke, halo, saya Anugrah, Mas Wasis. Keseharian saya ngajar. Untuk ngajarnya di salah satu kampus swasta di Solo. Oke. Terus ini dengar-dengar bikin Oke, ini motivasi bikin kolam sederhana ini apa, Mas? Pertama motivasinya kemarin karena pandemi itu, karena WFH itu kan banyak waktu di rumah. Kemudian suntuk juga, Mas, untuk ngisi hobi. Dari dulu pengennya nanam, bukan nanam ya, pengen ngingu ikan, pengen memelihara ikan tuh.
kemudian mencoba mengaktualisasikan hobi itu, kemudian jadinya ya kolam seperti ini. Kedua alasannya dulu kalau ikan kan apa namanya, kalau seandainya ada krisis pangan tenanan, ada krisis pangan sebenarnya itu kalau kesusahan lauk kan tinggal nyerok saja, nyerok ambil potong dibeteti tinggal digoreng gitu sih, simpelnya seperti itu sih Mas Basis. Idenya dari mana, persiapan dan lain-lain, nyari bahan? Kalau ide kemarin sempet googling, terus ada temen yang mau bantu bikin kolamnya. Ini bahannya dari besi letter L, besi L ya kalau saya menyebutnya. Kemudian pakai terpal, ini pakai panjang ukurannya 3 meter, lebar kira-kira 15 cm, panjangnya 3 meter. Kemudian terpalnya ini saya beli yang ukuran 3 meter. Kemudian kalau masalah nila kemarin sempat belajar sama Mbah Bani juga untuk budidayanya bagaimana, teknisnya baiknya. Kemudian kalau menurut Mbah Bani kan yang sudah pengalaman, harus pakai nila itu cepat tumbuhnya kalau ada aliran air sama ada oksigen yang keluar, maksudnya ada seperti kerujukan atau pancukannya. Bibitnya dari Mbah Bani juga berarti? Kalau bibitnya yang ini kan saya isi 3 kilo, saya isi 3 kilo. Yang 1 kilo itu saya beli dari tempatnya Mbah Bani, yang 2 kilo itu saya beli di perikanan Solo. 3 kilo itu berapa ekor kira-kira Mas? Kalau ekornya kemarin saya nggak ngitung Mas Basis, itu mungkin 1 kilonya itu ada 19 sampai 25 ekor. Untuk 3 kilo ya rata-rata berapa, berarti hampir 75 ekor. Masa panennya kira-kira berapa lama? Panennya kalau saya cari referensi itu 3 sampai 5 bulan. Pokoknya wis gede, wis Ya, siap layak, panen, serok ya. Serok itu aja sih Mas Basis. Oke. Kesulitan yang kemarin itu nyiapke apa? Kesulitan kemarin ketika ini assembling bahannya itu ada kesulitan juga, sampai bengkok besinya. Tapi kemarin konsultasi sama ahli perlasan, ahli besi, itu harus pakai besi di tengahnya, itu harus biar lebih stabil sih. Di konstruksinya kurang oke sih ini kalau kolamnya Mas Basis. Oke. Nikmat banget ini. Ya, itu tadi beberapa dokumentasi video dari dulur-dulur yang mulai mencoba untuk mandiri. Sebetulnya isu kemandirian ini kan sudah kita canangkan lama ya. Bahkan mungkin sejak berdirinya itu sudah punya gagasan itu. Iya. Mulai dari kita membentuk ada kartel Nusantara, terus yang punya tagline nukoni dulure dhewe, nukoni konco dhewe, ngono kuwi. Terus sampai sebelum pandemi ini kan ternyata masih dalam tahap wacana. Kita gagal terus untuk menuju ke sana. Nah, mungkin ini menjadi momentum yang baik karena nyatanya ya konco-konco do nandur-nandur meskipun belum tahu nanti panennya seperti apa, tapi minimal menjadikan kita punya kesadaran baru untuk menuju kemandirian itu tadi ya Mas Dika ya.
Nah, seperti apa melihat kesadaran baru ini Mas? Apakah nanti memang benar-benar iso nguripi awak dhewe apa jangan-jangan gur obor-obor obong-obong blarak ketok wow ning ngarep kok nek ternyata ono masalah sithik apa panene nganu ra puas terus loyo meneh ngono. Kira-kira bagaimana? Tak ombe sik ya. Ya, boleh. Ya harapan saya sih berkelanjutan. Maksudnya kan iki dipaksakan kudu ngono to. Nah, muga-muga iso mlaku terus, Mas. Soalnya kan iki mau to sing apik nek wis dhewe do bisa bikin itu tadi pertanian sendiri, terus mungkin nenek sing ngingu iwak dan sebagainya kan ada grup suluk tuh. Nah, ditawarke wae. Saiki nek duit ya langka ya barteran ngono. Barteran ya prinsipnya saling memahami, saling menyepakati ngono. Saiki butuh sing misalnya nek saya sejauh ini nandure kangkung misalnya. Wah, aku ndek kangkung pirang ikat terus ternyata butuh lele. Butuh lele, ijolan. Ono sing ngingu lele, ndek mau dijolke ngono ya. Aku yang nglumpukke sampah organik kuwi duwe pupuk cair nah engko tukeran. Dadi di situ duitnya dhewe awet ya. Awete engko dadi duit iso dienggo tuku hal-hal sing bener-bener wis ra iso dienggo barter nek duite lumayan ora tergerus nggo tuku sing asline iso dibarter kan satu sisi kuwi ngamanke kantong kita juga gitu loh. Nah, oke, itu ini ya dalam rangka kita siap-siap kemungkinan terburuk, harap ono piye-piye. Yeah. Meskipun delale muga-muga kemungkinan terburuk itu tidak terjadi kan, minimal iso untuk dhewe, iso untuk terdekat dan lain-lain. Cuma nek jagani wae nek apa ono terburuk sing piye-piye, hamin satu kiamat misalkan kan iso nggo urip menuju kiamat ngono. Yeah. Dan nek saya sendiri lebih melihat ini sebagai sisi optimisme kita, Mas. Maksudnya pandemi iki marai kita mengalami perubahan, terus kita terdorong untuk melakukan perubahan kebiasaan sehingga nanti kalau ternyata pandemi ini bisa berakhir dan berlalu, kebiasaan kita tetap jalan kan bagus. Maksudnya nek ternyata misalnya katakanlah pandemi ini bisa berakhir karena engko ketemu vaksin terus wabah iso ilang kan kan berarti kehidupan akan kembali normal. Nah, kalau kita sudah terbiasa tadi mengalami kemandirian pangan kan jadi urusan ke depan luwih simpel. Maksudnya selama iki dhewe sok mengeluhkan kan arek wingi normal we ora enek wabah. Itu kan urusan pangan yo tetep sok marai rame di harga yang sering naik turun. Tapi ketika kita sudah menemukan cara untuk saling barter dan menemukan hal-hal sing iki mau sing terformulasikan selama pandemi kan malah iso nglanjutke ngono. Dadi kita mengalami situasi mandiri yang lebih bagus gitu. Nah, kuwi jenenge kan surplus corona lah berarti. Jadi ketika kita awalnya hanya untuk menghadapi pandemi tapi kemudian kita bisa memanen untuk membangun kebiasaan baru yang lebih bagus ngono. Nah, oke. Ya kuwi mau nyobone saiki grupe suluk katanya mulai perlu diisi hal-hal yang positif. Dan teman-teman saya pikir untuk jangan malu untuk memulai karena langkah 1 kilo kan dimulai dari langkah pertama ngono ya. Mungkin rodok ngisin-ngisini dan mungkin DC kiwa tengen kaya termasuk aku melu ngece itu beberapa. Tapi kan untuk menuju sebuah gagasan besar itu tadi kan perlu perlu sesuatu untuk memulai. Jadi begitu konco-konco. Iya, lanjut Mas Dika ke tadi poin 2 menarik. Bagaimana pola interaksi kemudian kan beberapa faktor kan terdampak, terutama faktor pendidikan, terutama ekonomi ding, bidang ekonomi. Ekonomi kuwi ben urusane pakar lah, kita yang penting tadi berusaha mandiri ki mau. Nah, aku gandeng kuliah biyen ning FGIP, jadi aku rodok pertama kepikiran itu. Pendidikan iki piye? Sekolah kan libur, terus kebijakannya kan online. Nah, itu kan malah timbul masalah anyar, yaitu malah ngerepoti wong tua toh. Sehingga sing awalnya wong tua kuwi fokus kerja misalkan, anak di sekolah lagi, nah iki kudu ngajari anake ngajari ning omah, terus kudu nggarapke PR atau online sendiri kan ini
masalah juga. Beberapa orang tua kan katakanlah gaptek begitu, belum begitu paham tentang online. Dan ini kan masalah baru. Nah itu kira-kira piye? Apa arep ora sekolah terus apa piye? Ya. Saya juga mengalami masalah yang demikian, tapi dengan posisi aku kan alumni FKIP, aku ya alumni FKIP, meskipun bukan guru formal tapi saya juga terlibat dalam kegiatan KBM sedikit di sekolah. Nek pertama yang saya pribadi ini kan sekolah jadi orang melaku ya sing kegiatan formale. Nah satu sisi itu saya juga mengalami kebingungan aku dhewe iki nek aku ya ora mulang terus piye ngono to. Terus yang kedua ketika orang tua ndek keluhan kuwi mau apike sok ben kudu piye ngono. Dadi apa ya arek sak teruse ning omah utawa anak-anak boleh masuk tapi pakai protokol kesehatan. Dadi maskeran terus mungkin apa disuda jam masuke. Dadi mlebune ora bendina misalnya diselang-seling nggo ngurangi potensi kumpul-kumpule ngono. Nah aku sing tergambar ngono kuwi Mas Wasis. Cuman piye wae iki nek perubahan interaksi sosial ngon pendidikan menurutku ya tetap ngati-hati soalnya anak-anak ya gitu. Jadi nek nang omah kuwi mau kok ngrepoti wong tua yo cetha. Wah, kan sing biasane wong tua justru tenang mergo anake sekolah, wong tua iso kerja. Gane saiki anake nang omah ora mung nambah repot soal anake nang omah. Tapi nggarap tugase kabeh yo dilimpahke wong tua, gurune sing gawe ning absen wong tua. Dadi gurune ngabsen wong tua? Lah kan sing diabsen wong tua lewat WA. Ini ini sudah ngirim tugas belum ya? Wong tuane baleni sekolah. Wong tuane sing mumet to ngono. Gak anake nek ndelale anake nang omah ora gelem nggarap PR. Nah kuwi. Iku marai juga. Marai kondisinya agak bikin ruwet juga untuk saat ini. Nah, tapi ngene, bukankah nek ketika sekolah formal yang seperti biasa itu apakah ngefek tenan to janjane? Maksudku katakanlah SD atau SMP SMA gitu ya. Kan kita dulu sekolah dengan pelajaran ngono kuwi kan, apakah itu tidak terlalu penting? Maksudnya aku kan saiki kan ora kudu ngerti mitokondria, ora kudu ngerti beberapa enzim atau reaksi kimia CO2 itu berasal dari C dan O2 dan lain-lain. Nah, kan iso-iso iki ra ono bedane dengan sekolah sing ndek wingi kuwi normal seperti biasa dengan hari ini sing ora sekolah. Jangan-jangan memang ra ono bedane. Ya. Aku jane ya karo mikir ngono Mas. Ning nunggu kowe sik lem buka. Dadi iki kan sebenarnya kesempatane wong tua nggo ngukur signifikane sekolah model formal kuwi karo dengan nek keluargae kemudian dadi sarana belajar nggo anak-anak. Nah, mbok menawa ya. Nanti ada sebuah perubahan paradigma pendidikan sing dialami masyarakat. Kan piye wae iki sistem sekolah saat ini kan sing gawe negara. Diperuntukkan untuk rakyat ya. Sekolah swasta pun kan mengikuti kebijakan negara nggo menyediakan pendidikan untuk rakyat, sing pendidikan dalam versi sekolah. Nah, iki mungkin sisi positifnya, aku kembali tadi ya, kayak prinsip mengunduh pandemi ini kan jane nggo mbangun interaksi sosial ke depan, mengambil sisi yang positif setelah adanya pandemi. Nah, kuwi bagaimana orang tua mempelajari iki situasi yang berbeda ini terus menemukan kesimpulan, mbok menawa ternyata anak ketika porsinya di rumah dan dia memiliki kesadaran untuk belajar lebih dari hal-hal yang dari apa yang selama ini dia pelajari di sekolah kok luwih berkembang, mbok menawa iso ngono kan berarti sok ben sing berkembang lah sing mumet. Lah makane aku melihatnya tetap dua sisi. Sing sisi pertama kan wis tak omongke. Aku ya guru lho. Sempat mulang kuwi ya nek ra enek bayare kan ya ngeluh ya. Tapi sekolah libur ki wong tua tetep bayar lho Mas. SPP tetep mlaku lho. Dan guru sing formal sing resmi entuk gaji. Lah nek sing guru ngamen kaya aku, nah ning iku ora masalah. Ngaplu.com. Satu sisi kuwi mau muga-muga lho enek sebuah perkembangan positif tentang cara pandang pendidikan. Nah ngono wae. Oke. Bisa siap. Bro.
Ya itu tadi tentang saya kok aku ya itu meneh. Kata sing kedua kamu ya itu. Berarti iki dudu ya itu ya. Oke. Yo, ya menarik Mas Dika. Selanjutnya selain pendidikan mungkin yang terdampak sing aku rada aware kuwi pola iki transendensi acara ritual keagamaan gitu. Nek Jumatan dilarang terus kan aku bahagia loh. Bisa tinggal lihat terus. Tapi kan mosok arep dilarang terus gitu. Urung sih kerja Mas. Nah ini kan wingi ya sempat rada gayeng to. Do pengen kerja ning ya ora dipakani ngono iki. Dadi kuwi mungkin dhewe ngrungokne pendapatnya dari sedulur-sedulur juga piye Oke. Tanggapan mereka dan pandangan masa depan mereka tentang interaksi sosial sama respon keadaan ini lah ya. Oke, dulur-dulur kita simak video berikut ini tentang bagaimana kawan-kawan kita menyikapi keadaan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon tema suluk yang diberikan kepada saya untuk masalah ngunduh wohing pandemi ini. Kalau bagi saya sebenarnya hampir sama saja sih kalau menurut saya pribadi. Kehidupan saya sebelum terus ini sudah memasuki masa pandemi itu bagi saya masih sama gitu, belum ada perubahan karena konsentrasi saya selama ini memang agak membatasi diri terhadap apapun, khususnya untuk informasi-informasi yang menurut saya itu memang butuh waktu untuk saya cerna. Misalkan ini yang contoh paling dekat dengan pekerjaan saya adalah dunia pendidikan gitu. Kalau dunia pendidikan itu dari dulu kan memang kurikulumnya berubah. Nah, ketika sistem yang belum tertata itu, saya sudah menawarkan sama teman-teman yang juga berkecimpung di dunia pendidikan, kira-kira ada nggak sih kebaruan yang bisa kita lakukan yang itu memiliki efek jangka panjang yang agak lebih baik dengan sistem yang dilakukan sekarang lah. Ketika pandemi seperti ini, saya kembali lagi mengontak teman-teman saya yang yang ada yang kepala sekolah macam-macam lah. Ini saya tanyakan, ini kira-kira arahnya mau kemana sih gitu. Dunia pendidikan bisa nggak waktu yang seperti ini itu kita manfaatkan untuk bersama-sama mencari ramuan-ramuan khusus yang itu nanti bakalan kanggo dan bisa match sama kondisi yang berkepanjangan seperti ini. Misalkan di beberapa negara sudah ada wacana bahwa anak sekolah itu nanti pakaiannya lengkap gitu, pakai alat pelindung diri dan lain-lain. Oke, itu secara teknis, tapi untuk muatan ada nggak kira-kira esensi dari kebaruan dari dunia pendidikan itu? Kalau sekali lagi, kalau menurut saya pribadi memang tidak ada banyak perubahan yang signifikan terhadap hidup saya dalam banyak hal sih, kecuali memang ini rada guyon gitu, tapi menurut saya serius, kecuali untuk masalah perkembangbiakan manusia gitu kan. Jadi misalkan COVID ini habis manusianya separuh gitu kan. Nah, di saat seperti ini bicaranya stok habis gitu ya. Mana. Kalau saya pribadi seperti itu, dan kondisi yang seperti ini alhamdulillahnya lagi saya bisa semakin dekat sama anak-anak yang baru umur setahunan itu. Begitu dulu, mungkin nanti ada yang bisa menambahkan. Dan sekali lagi saya juga
banyak belajar dari teman-teman yang sudah praktik langsung terhadap ilmu-ilmu ketahanan pangan dan lain-lain. Saya juga paling enggak saya punya ketahanan diri untuk tidak dengan gampang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang itu nanti malah ngerkasake wong liya gitu. Jadi kalau punya ide tolong bagikan ide yang bagus, yang gampang dilakukan dan bermanfaat. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah adanya wabah corona yang masuk ke Indonesia ini, teman-teman Suluk beberapa kali kita menjalankan wirid-wirid yang disampaikan, diperintahkan secara langsung oleh Simbah lewat web resmi ya, caknun.com waktu itu, termasuk wirid ba'da isya, kemudian mewiridkan Qotroti Muhammad itu, Lutfi Qotroti Muhammad dan lain sebagainya. Alhamdulillah untuk dulur-dulur Suluk kita istiqomah, nek perintah ya kita jalankan, entah bagaimana caranya. Kita pernah menjalankan waktu itu live di Facebook Suluk Surakarta yang kebetulan diikuti tidak banyak warga Suluk, konco-konco Suluk sekitar yang ikut live waktu itu 18 kalau tidak salah. Dan saya yakin yang tidak ikut live juga masih ada juga yang sendiri di kamar mereka, di rumah-rumah mereka ikut menjalankan wirid itu. Terus kalau saya sendiri meyakini corona ini ya sebagai sesuatu ono ancamane tapi juga ada sisi persahabatannya. Jadi kita lebih bisa kembali ke rumah, kemudian menghidup-hidupkan rumah, menghiasi rumah dengan Al-Quran, menghiasi rumah dengan wirid-wirid pagi dan petang dan lain sebagainya. Justru kita lebih intens, lebih sering membaca daur, membaca tetes, kemudian kita mayan via YouTube dan lain sebagainya. Saya kira itu ternyata cukup ngefek, apalagi ditambah puasa kemarin ini. Jadi kerasa banget kita punya kerinduan bermaiyah, kita punya ya pokoknya kangen. Akhirnya kita malah lebih banyak membaca. Yang kemarin guru orang moco neng wani nyetatus. Nah sekarang ini malah lebih banyak membaca, tidak banyak nyetatus. Di kemarin dumor tokles, sekarang kita lebih banyak baca malah. Itu ya yang saya rasakan dengan teman-teman. Kemudian saya sendiri di sini yang kebetulan didaulat sebagai pimpinannya wirid, sebagai sultan wiridnya Suluk Surakarta, beberapa kali ya tetap dengan protokol kesehatan karena kita tidak berani melawan corona, orang geleleng lah istilahnya. Kita masih menjalankan, terus kita mengisi malam Jumat dengan wirid, dengan doa, baca Yasin, baca ratib dan lain sebagainya. Kita bertawasul pada para marja, kita doakan para marja dan jamaah seluruh Nusantara, Janatul Ma'iyah seluruh dunia dan seluruh masyarakat dunia. Kita sidik-sidik kita ndonga, karena ya kalau bagi saya hanya itu yang saya bisa. Nah yang lain mungkin ada berbuat di tingkat ekonomi, ada yang bisa ngedu masker enak sing dan lain sebagainya lah, buat edukasi di masyarakat untuk mandiri, untuk berdikari. Ada seperti Kang Nonot mulai nggawe aquaponik, hidroponik dan lain sebagainya. Untuk itu nanti bisa ditularkan ke teman-teman semuanya, minimal ke jamaah kecil, kemudian ke masyarakat pada umumnya. Nanti masyarakat bisa tumbuh dengan kemandirian. Umpama orang duwe duit masih aman karena kita punya bahan pangan. Karena sekali lagi bahan pokok
yang benar-benar pokok yang harus kita miliki itu sebenarnya kan pangan. Mohon maaf aku kurang bermaksud ngurut-ngurut ke piye, tapi dari pangan itulah nanti manusia bisa dipilah. Nek wis mangan aman insyaallah ya liyane iso diamanke. Nah, jadi ora masalah umpama ke lockdown, kena blokade, embargo bahkan atau lain sebagainya, di wilayah itu masih mandiri. Nah, itu teman-teman ada yang seperti itu dan saya bahagia karena saya meyakini justru corona ini bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, itu justru menjadi pendewasaan yang luar biasa menurut saya. Itu yang saya tangkap, dan saya sendiri malah muncul ide-ide banyak untuk mengembangkan majelis itu. Ini kita membuat lincak gubuk ini nanti kita pokoknya menjadi gubuk Cah Maiyah. Siapapun dari manapun lewat mampir, ini belum selesai pengembangan, nanti ada insya Allah kita siapkan dapur dan kamar mandi di luar. Teko kene klekaran turu karepmu, marep masak ngopi insya Allah kita sediakan alat-alatnya. Nek ngantek kopi nentek yang nggawa dhewe. Nah itu juga muncul karena corona. Nek ora corona saya sendiri tidak pernah jarang di rumah, terus terang, apalagi malam Jumat itu saya di rumah bisa dihitung. Malam Jumat dan malam Ahad itu hampir-hampir tidak di rumah kecuali Ahad Pon yang itu menjadi rutinitas di sini. Konco-konco ngumpul di sini, konco-konco Maiyah, dan ada beberapa teman tetangga dan dari majelis lain yang bergabung. Kecuali malam Ahad Pon saya di rumah. Nah, ini sekarang saya selalu ada di rumah, bisa menghidupkan malam Jumat. Setiap malam Jumat saya hidupkan, kami hidupkan bareng-bareng konco-konco. Tapi ya tetap itu tadi dengan protokol standar bebas corona. Kita tetap senyap, ora woro-woro sing terlalu aja uang membuat jamaah majelis besar, enggak. Kita tetap jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, itu idenya justru benar-benar karena ini wabah ini. Jadi bisa benar-benar menghidupkan rumah. Jadi saya kemarin melemparkan ketika ditanya Ki Lurah Wasis kemarin ya, tema apa yang cocok untuk suluk. Saya lempar tema itu rumahku surgaku, tapi kan katanya kaya lagune Ungu, itu ditolak. Itu kan dari pepatah ya, konon itu dari hadisnya Nabi Muhammad, baiti jannati, rumahku surgaku, itu maksudnya ya omahke ya urip-uripen, aja ditinggal lunga tok, mulih guru micek turu. Padahal rumah itu kata Kanjeng Nabi kan, hiasilah rumahmu, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Omahmu ki nek iso ya urip-uripen, hias-hiasan, berilah aksesoris rumahmu itu dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, hidupkan. Nah, itu kadang kita lupa karena seringnya malah ya sibuk. Rekake ngopo ya mbuh ngoyo woro tekan ngendi-endi, tapi rumah malah isine demit. Nah, ini dengan corona ini kita dikembalikan pulang ke gua pertapaan masing-masing, yaitu kamar kita sendiri-sendiri, rumah kita sendiri-sendiri, jadi intim dengan keluarga, iso ngomong anak, sing men anak dititipke sekolah karo gurune, ini bisa pulang dan bapaknya tahu sendiri, ibunya tahu sendiri, oh ternyata anaknya memang benar-benar ora iso dikendalikan. Mula rasa sama itu gurune kan gitu. Orang tuanya aja nggak bisa mengendalikan. Nah, terus bisa mempelajari anak, bisa menyetandarkan. Misalnya nek arep maca Quran, kita bisa benar-benar nyimak anaknya ternyata bacaannya belum standar. Yaitu tugas utamanya orang tua, bukan guru. Guru ki yo guru kerja nang sekolahan. Nek wis mulih itu kembali kepada orang tua masing-masing. Maka anak kita lihat, oh ternyata bacaannya masih banyak yang keliru. Enggak usah nyalahke guru. Oh, salah kita nggak nyemak kan gitu. Nah, ini kita dipaksa untuk itu karena corona ini, alhamdulillah. Jadi di satu sisi saya cukup ketakutan karena banyak teman-teman kehilangan pekerjaan, teman-teman yang sudah berbisnis seperti Kang Wahyudi wis ngopeni pitik, esok awan bengi ngantek maian ra tau mangkat, alasane ya saya dari rumah tetap bermaiyah karena ngurusi ayam.
Ini untuk mencapai target telurnya biar bisa memenuhi target sebagaimana mestinya. Barang memenuhi target terus kena corona, telur tidak bisa dijual keluar, akhirnya mah didol diderider ke dhewe turut bakul dan di harga sangat murah. Nah kayak gitu. Jadi mesake. Belum lagi pebisnis yang akhirnya harus merumahkan karyawannya. Ngono kae lah. Nah, dari sisi itu saya prihatin, tapi arep prihatin semua juga merasakan. Jadi hampir seluruh manusia hari ini sak donya ini merasakan dampak itu. Jadi kalau arep ngrantes wong ya kabeh ngrasake. Cuman di sisi baiknya itu tadi menurut saya. Nah, banyak-banyak di rumah, hidupkan rumah dengan ngaji, baca buku, baca ulang buku-bukunya Simbah. Bukunya akeh banget. Saya nggak yakin teman-teman itu membaca 10% dari bukunya Simbah, itu saya nggak yakin. Saya sendiri juga enggak. Terus daure sing ngantek semono kae dan lain sebagainya, YouTube sing beredar segitu banyaknya. Saya nggak yakin kita sudah menghatamkan itu semua. Jadi gen nanti kita tidak, menurut kata Simbah, sok buntut ya kita khatamkan, itu sangat peluang banget neng omah gitu. Mungkin itu cerita dari saya sebagai koordinator wirid Suluk Surakarta. Yo ngajak konco-konco kabeh, ayo kita wiridkan selalu ya hadi ya mubin tiap malam, kemudian memperhatikan nanti mimpi di temoni opo, ndelok opo, kita catat. Nanti insya Allah ada puzzle dari mimpi-mimpi. Insya Allah kalau kita benar-benar mewiridkan itu bisa wusul, atina itu benar-benar manekung, berarti hati kita benar-benar bisa tunduk dan manembah pada Gusti Allah, bisa berkholwat, iso jagongan. Jadi ada dalam titik keihsanan hati kita. Kalau kita tidak bisa menghadirkan Tuhan ke sini, setidaknya kita sadar bahwa kita sedang berada dalam hadirat Tuhan, kita diawasi Tuhan. Nah itu titik ihsan maksud saya itu. Nah dengan wirid ya hadi ya mubin, secara mengantek keturun kita wiridkan itu, kemudian tidur nanti insya Allah dapat petunjuk sesuatu, kita catat nanti ada puzzle. Nah itu kita buat menawa itu menjadi petunjuknya Allah. Karena corona ini sendiri menurut beberapa teman dari spiritualis dan sing rodok klenik-klenik itu memang ada imbas ataupun sesuatu yang memang muncul tepat di akhir tahun wawu. Nah, menurut hitungan Jawa seperti itu. Ini ada keniscayaan menjadi saringan. Nah, tahun wawu yang ada di Windu Sengoro ini ada jaring yang bakal menjadi seleksi alam, tapi ternyata alhamdulillah seleksi alam yang terjadi ora terus oke yang mati, terus enak juga yang selamat, tidak sampai seperti itu. Meskipun ini belum berakhir ya, tapi insya Allah tidak. Neng menjadi minimal seleksi kesadaran, seleksi alam terhadap kesadaran manusia. Nah kita sebagaimana doa Simbah dari saya melu Maiyah dari sejak tahun 2008 itu, yang saya tertarik itu adalah Simbah pernah ngendikan Maiyah kuwi karepe ngono nek ngantek enek opo-opo terhadap Indonesia atau bahkan terhadap dunia, itu kita menjadi orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, untuk menjadi generasi yang melanjutkan kesinambungan generasi manusia itu, sebagaimana zuriata man hamal nama Anuh. Jadi sebagaimana keturunan orang-orang soleh yang kami bawa di Gowo Gusti Allah bersama Nabi Nuh. Nah, Maiyah ini dulu saya sangat ingat. Jadi Maiyah itu gambarannya ya kaya kuwi praune Nabi Nuh di zaman yang sekarang. Matur nuwun. Mohon maaf kalau banyak yang tidak. Nah, thank you. Cut. Kurang menit. Selamat malam teman-teman, selamat ulang tahun Suluk Surakarta yang keempat.
Jadi ulang tahun keempat ini memang sesuatu yang luar biasa kita di tengah pandemi. Sebagai penghayat Solo memang tahun ini tahun yang mengingatkan kita pada situasi yang kita diharuskan untuk kembali berpuasa dalam arti yang sesungguhnya. Dalam bulan Ramadan ini sebenarnya itu juga mengingatkan kita pada lelaku orang Jawa dulu, bahwa orang Jawa memiliki beberapa tahapan ya untuk puasa. Bahwa puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga ada banyak hal yang dilakukan, terutama misalkan mengurangi hal-hal yang disenangi, mengurangi sesirih ya, kita punya mengenal itu. Kemudian puasa juga dengan lelaku, berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Dari hal-hal itu sebenarnya kita diingatkan bahwa corona ini memang mengingatkan teman-teman di Surakarta untuk kembali introspeksi diri ya, kembali untuk berpuasa, mengenal kembali diri. Sebenarnya wabah itu tidak perlu ditanggapi sebagai sebuah ancaman ya, karena memang setiap tahun kita mengenal perubahan ya, dalam misalkan beberapa catatan yang lalu kita mengenal istilah di Jawa dengan pagebluk ya. Misalkan tahun 1918 ya, kita pernah mengalami pes dan flu Spanyol, juga kita mengalami situasi yang kira-kira hampir sama-sama menakutkan, tetapi sebenarnya bagi orang Jawa wabah itu, pagebluk itu pertanda untuk saling zaman. Jadi kita tahu bahwa ada hitungan-hitungan tertentu ya dalam penanggalan Jawa, bahwa kadang-kadang ditandai, dan kita dari awal memang kosmologi dan kosmogoni Jawa itu tidak pernah mengajarkan dunia yang sangat suci ya, tapi kita dunia diciptakan seimbang, ada baik, ada buruk, dan virus itu bagi kita harusnya dimaknai sebagai ya saudara kita yang lain, bagian dari ciptaan Tuhan. Yang lebih penting daripada itu, intinya kehadiran pagebluk ini dimaknai orang Jawa untuk kembali prihatin ya, suraga. Jadi kembali ke diri kita sendiri untuk introspeksi bahwa sebagai manusia sebenarnya kita sudah terlalu lama hidup di dunia yang sangat ramai, sangat hingga gembita. Ada baiknya pola-pola asketisme ya, pola-pola tapa berata, bertapa dalam keramaian yang ramai itu kita pahami lagi. Apa yang bisa kita lakukan dalam keheningan, dalam kesepian, dalam jarak, dan lain ini kita bisa memaknai banyak hal. Nah, dalam ulang tahun Solo yang keempat, saya pikir teman-teman Maya dan teman-teman yang ada di Solo maupun sekitarnya, kita bisa menggali banyak hal mulai pertanian dan lain-lain, terutama masalah ketahanan pangan. Dulu ketika dalam tekanan, orang-orang Jawa selalu mungkin ada 2 atau 3 varian ya, kalau tidak jatuh sakit atau mungkin depresi. Yang kedua yang muncul pasti rasa survival untuk bertahan hidup. Orang-orang Jawa kita pernah mengalami setelah masa-masa krisis ya, pagebluk, terus peperangan, kekurangan makan, ternyata di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Misalkan ya tumbuhan suwek atau ares atau beberapa tumbuhan yang lain di Jawa. Sebenarnya kita tidak melulu makan beras. Kalau beras makin susah dijangkau, kemudian kita diajarkan kembali untuk hidup yang lebih sederhana, bertahan hidup dengan cara bersahaja, dan kita saling mengenal lagi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan alam, dan pastinya hubungan kita dengan Gusti Allah itu sendiri. Jadi sebagai penutup, intinya mari dalam situasi yang
hadirnya saudara kita ini yang bernama corona ini, kita bisa memaknai ulang tentang salin zaman ya, tentang bagaimana zaman berganti. Kita meresapi sebenarnya ada rencana apa, ada nilai apa ya. Kita jangan melulu kita hanyut ya dalam ketakutan itu, tetapi orang Jawa biasanya diajarkan untuk laku dan prihatin itu untuk memaknai agar pada masa-masa seperti ini kita bisa tetap tenang menghadapi perubahan ya. Tetap santai, tetap hidup dan saling menguatkan. Saya pikir seperti itu. Sekali lagi selamat ulang tahun yang keempat seluruh Surakarta. Keempat ini angka yang sakral ya, dimaknai sebagai simbol ya, keempat penjuru, keempat sedulur kita dan lain-lain. Itu kita bisa maknai lebih dalam lagi dengan keheningan ya, dengan keterbatasan itu sebenarnya segalanya akan menjadi lebih nyata gitu. Sebenarnya Oke, selamat bertemu kembali teman-teman. Jadi kita bicara soal new normal, apa sih yang akan jadi baru setelah pandemi ini. Menurut saya akan banyak perubahan. Jadi menurut sejarahnya kan setelah adanya Black Death di Eropa waktu itu yang mengusahkan hampir sepertiga penduduk Eropa, salah satu inovasi yang ditemukan oleh zaman kemudian itu yang terekam oleh zaman adalah penemuan baru atau kita kenal dengan era Renaissance. Jadi waktu itu sebelum ada wabah itu kan agama ini mendominasi, spiritual itu mendominasi, kemudian orang-orang yang menggunakan logika itu tidak diberikan kesempatan untuk tampil di panggung. Waktu abad pencerahan, kemudian setelah Black Death inilah muncullah era baru namanya era Renaissance. Jadi saya hampir percaya setelah COVID ini pasti ada sesuatu yang baru untuk dunia, terutama untuk dunia atau Indonesia pada khususnya. Hari-hari ini yang saya amati, setidaknya yang terekam itu pertama ya pasti di bidang kesehatan. Hari ini kita banyak orang yang tidak kenal virus tiba-tiba sinau virus, tiba-tiba semua orang peduli dengan kesehatan, tiba-tiba semua orang senang googling, senang sinau meneh di kesehatan seperti itu. Itu juga sama ketika waktu itu flu Spanyol melanda Indonesia 1918 itulah pertama kali kalau teman-teman bisa browsing itu sejarahnya kapan pertama kali di era itu pergerakan nasional, dan akademisi kita juga mulai belajar itu juga. Jadi setelah flu Spanyol itu setidaknya ada Profesor Sarjito itu yang orang Hindia Belanda pertama, orang Jawa yang mempelajari wabah. Hari-hari ini kan kita dengan luasnya informasi, dengan media yang tersebar di mana-mana di dunia kesehatan, kita sekarang bisa mendapatkan akses banyak sekali soal wabah ini. Jadi kita menjadi lebih peduli dengan kesehatan kita, kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga dan seterusnya. Terus untuk yang lain-lain yang saya temukan tentu bentuk dari semua elemen kita akan geser dari titik yang offline besok pasti akan dipaksa menjadi online. Ini yang akan jadi perubahan besar. Hari ini saya banyak temui ketika pasar-pasar sepi, ternyata industri jual beli online ini ramai. Terus ketika sekolah diliburkan, kampus libur, ternyata pendidikan di online sekarang ramai, bahkan gratis gitu. Cukup modal kuota internet gitu. Kita bisa milih informasi A, informasi B, dan kayak tinggal milih aja. Dan ini kan sebenarnya bentuk pendidikan untuk semua kalangan ini ya, ini eranya ini yang saya tangkap bahwa setelah virus ini ternyata informasi dan pendidikan itu kemudian tidak hanya menjadi milik mereka yang bisa sekolah, jadi semua kalangan ternyata bisa, bahkan semua orang kemudian bisa menjadi guru dengan naiknya tren podcast, naiknya tren live Instagram, tren apalagi Zoom, Google Meet dan seterusnya.
telekonferensi lain ternyata membuat sebuah kesadaran baru bahwa sekolah itu ternyata tidak mahal atau ilmu itu sebenarnya tidak mahal. Dan hari ini kan loncatan besar untuk Ma'iyah, terutama yang sebenarnya Ma'iyah lebih dulu karena Ma'iyah sudah memberi forum yang bebas dan di situ banyak ilmu ditangkap di situ. Dan hari ini lebih diluaskan lagi, ilmu itu kayak nggak dimilih lah, kayak disebar yang laut terus ada nggak dimilih sisi itu untuk baru dari pendidikan. Terus untuk ekonomi saya yakin juga akan geser ke online karena banyak sekali transaksi sudah pindah ke online hari ini. Kemudian jual beli online, kemudian mengantar juga online, proses pengantaran. Terus yang menjadi menarik selanjutnya itu ada jasa ini, jasa titip itu naik trennya sekarang. Jasa titip ke pasar-pasar, ke warung-warung, dan itu membalikkan keadaan kita ke transaksi nir, berarti benar-benar di udara, transaksi udara online, dan itu bentuk-bentuk baru. Kemudian bentuk-bentuk baru kebudayaan, mungkin hari-hari ini orang membeli e-book itu naik, orang tuku buku online, terus atau download gratis di iPosnas itu sekarang karena ini proses banyak di rumah, jadi memang tidak bisa lepas dari internet. Itu yang harus diamati dan dicermati hari-hari ini. Atau 2 hari kemarin setidaknya ada 2 band besar yang sudah melaksanakan konser online dan itu berbayar, dan ini kan bentuk baru. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah konser musik diadakan oleh Isyana dan India, itu 2 band yang sekarang eksis di tanah air, itu membuat sebuah format baru, konser yang via online dan itu berbayar. Jadi kan ini kan ya ngetes kita bagaimana kita mengapresiasi sebuah karya, bagaimana kita mengapresiasi sebuah bentuk seni yang baru yang mungkin tidak bisa dirasakan ambience-nya, nuansanya, tetapi kualitas video, kualitas karya yang ditayangkan mungkin, dan tentunya mengapresiasi karya itu. Jadi hari-hari ini kita semacam selain pergerakan dari offline ke digital, jadi hari-hari ini kita juga dipaksa untuk mengapresiasi karya orang lain atau mendengar orang berbicara. Itu yang sering kali saya dapat di berbagai telekonferensi. Jadi kita mempersilahkan orang lain untuk berbicara. Biasanya kan kita berebut mic, ngayal-ngayalan, dan kita wes kesel nih dilarani kan kudu gawe waktu meneh di rumahne wong liya. Terus di bidang yang lain, survei terakhirnya Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional kemarin memang bilang bahwa hari ini karena kebijakan di rumah saja ini ternyata menaikkan angka natalitas, dan itu kita akan menuainya di 2021. Di 2021 kita akan punya anak-anak yang lahir baru, artinya anak-anak ini di 2030 atau 2040 ini akan menjadi tambahan lagi surplus demografi yang kita miliki di negara ini. Jadi kita akan punya banyak sumber daya manusia di tahun-tahun itu, dan ini kan jadi PR bersama buat nggawe apa sing iso dikarekne meneh, sing iso nggawe ruang tinggi memaksimalkan potensi. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Kemudian untuk selain surplus demografi yang menjadi perhatian, tentu juga efek jeleknya dari surplus demografi ini. Jadi kenapa surplus demografi ini akan menjadi bumerang juga ketika tidak ada ruang-ruang sing tinggi saluran ini, ledakan-ledakan populasi ini mau. Jadi makanya mumpung kita masih di rumah ini, nah ini kan waktunya untuk mengenali kembali apa sih sing mbok duweni, apa sih potensi ning awakmu, apa sih sing ana ning sekelilingmu, dan ini nggawe lingkaran-lingkaran kecil sing iso jaring ini saling tukar informasi, saling tukar produk lah, itu sing
kudu digarisbawahi, karena jika suatu hari kapan-kapan itu skill yang kita dibutuhkan pas ledakan populasi itu pasti akan disalurkan oleh teman-teman yang ada di lingkaran ini. Jadi akhirnya kuncinya tetap bahwa di setiap perubahan itu pasti ada hal yang baru, di setiap krisis pasti ada keuntungan yang baru. Jadi hukumnya kan tetap seperti itu, hukum paradoks, hukum keseimbangan, bahwa di mana ada krisis di situ ada keuntungan. Masalahnya ini teman-teman ini yang harus mengambil keuntungan dari apa sih, misalnya dijimuk seperti ini, dari sekeliling, dari keluarga, dari lingkaran-lingkaran dekat. Nah, dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari krisis ini, harapannya teman-teman atau lingkaran-lingkaran dekat teman-teman bisa memberi manfaat bagi sekeliling, bagi kanca-kancamu terutama. Jadi setidaknya itulah menjadi seseorang yang punya manfaat, seseorang yang punya pengabdian untuk memberi menebar kebaikan-kebaikan bagi banyak orang. Betul. Ya jebul beda-beda ya Mas ya, ana sing apik, ana sing ngenes, ana sing optimis, ana sing ngrantes ngono, tapi ya muga-muga ketemu solusine. Iya. Ya piye meneh, karena dhewe kudu masyarakat sing bener-bener kabeh wis teratur di bentuk negara. Misale kadang nek bandingke kaya Cina sing jarene di lockdown terus wonge patuh ning kan ya dipakani jarene lho ya. Aku ya ora ngerti nek Cina ning nek situasi sosial masyarakat dhewe kan ora ngono, terlalu heterogen dan yo agak angel ngrumuske solusine sih. Ning cuman tetep tak kira ya dhewe piye apike ngati-hati iki mau. Ya sing penting ya interaksi sosial tetep kudu mlaku to ya. Mungkin beberapa sing berubah kuwi mau. Dadi sing mungkin kaya mbiyen iso biasa kumpul-kumpul akeh banget ngono ya njuk anu to wis ora. Berarti terus hal-hal sing tetep kudu mlaku ya wis mlaku wae. Nek aku sih ora apa-apa ngono tetep mlaku wae. Ning kuwi mau sing iso kira-kira dhewe tetep anu ngati-hati ngono. Oke. Ya, kita sudah mendekati sesi akhir. Kira-kira terakhir mungkin benang merahnya piye saka yang kita bicarakan malam hari ini tadi? Ya di poin yang ketiga tadi. Poin ketiga kan setelah kita melihat tadi bagaimana kita memenuhi kebutuhan ketahanan pangan kita, terus interaksi sosialnya kudu piye sing luwih apik nggo kedepane. Ya terus PR yang paling abot ning paling kudu diperjuangke dan dimenangke kan bangkit. Bangkit kan wis dhewe iki situasi dan terus iki mau. Nah, ya bangkitnya piye? Nah, kuwi mau perlu kita pikirkan secara personal kudu piye awake dhewe secara sebagai pribadi kan ya tetep kudu optimis ya urip terus nglawan situasi ngene iki. Sebenarnya ya ora pas to nek darani nglawan corona wong kuwi makhluk Gusti Allah ngono ning kita bagaimana hidup di tengah situasi ngene iki untuk terus berkembang lebih baik ngono. Nah kuwi piye mungkin kok nek basane cah nom-nom kaya dhewe rada angel iki. Iya oke, terima kasih Mas Dika. Ada kalimat menarik dari sesepuh Bali itu bahwa corona ini juga makhluknya Tuhan. Salah satu makhluknya Tuhan yang bisa datang kapan saja dan dalam momentum waktu apa saja. Nah, sekarang ini makhluknya Tuhan bernama COVID-19 ini sedang menyapa kita, jadi kita ngalah untuk nyepi sejenak begitu. Mungkin dengan di rumah saja, terus kemudian ngunduh sesuatu itu tadi. Mungkin juga seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Oke, matur nuwun dulur-dulur, kita akhiri pertemuan malam hari ini. Terakhir sekali mungkin kita ingin sampaikan bentuk gotong royong baru yang saat ini menarik adalah itu Mas, ada simbolik itu loh Mas. Oh iya. Nah itu kan salah satu bentuk gotong royong baru yang ruang publiknya ini internet. Ya milenial, terus ada internet, ada media sosial. Itu kan media sosial sing wis kan penuh
apa ya, dalam pengertian lain mungkin banyak yang nyampah begitu. Nah, di simbolik ini rada apik karena ini benar-benar mengukur kualitas. Jadi nek ono kata mutiara apa hadis ya yang apa, lihatlah apa yang dikatakan. Jangan lihat kata mutiara kata mutiara. Nah, itu di simbolik ini memang benar-benar diaplikasikan. Jadi kita melihat apa yang dikatakan. Dudu iki omongane sopo. Jadi teman-teman nanti bisa install di Play Store simbolik.id ngono gitu. Android ya, sing enak lagi. Android ya. Android. Atau bisa cek di kanal YouTube-nya simbolik.id atau bisa dikepoin Instagram-nya gitu. Mas Dika mungkin wis nganggo simbolik ya. Ono kesan apa? Nek aku dhewe sebagai orang yang cenderung kalau di medsos itu sok-sok pasif, nek nggon rame-rame ngono ki aku lebih banyak membaca aja. Membaca harus sok-sok nambahi apa ngono nek komen-komen sok jarang aku. Nek saya pribadi ini menjadi ruang belajar bagi saya karena saya sinau menyampaikan, saya sinau menyusun buah pikir menjadi kalimat sing nanti akan diuji di publik apakah yang saya katakan itu memang bermanfaat atau gur nyampah ngono. Iya. Tur nang kono yang menarik adalah akunnya kan tersamarkan. Jadi kita tidak tahu siapa dia yang posting sehingga kita tidak lagi difokuskan untuk urusan ya mungkin tetap nek jenah pro kontra ki enak ning jero ning karena kita tidak lagi berhadapan dengan nama siapa tapi kita berhadapan pada pendapatnya siapa. Di situ kita ditantang untuk berpikir gitu. Itu yang menarik. Akunnya anonim lah ya. Jadi iso jenenge kan ra cedhok ning ngono karena bebas. Ya karena para pemiliknya namanya disandikan gitu dan di situ kita fokus untuk melihat apa pendapatnya gitu. Ada lebih dari 100 ruang kajian yang bisa teman-teman dalami atau ikuti. Wis kuwi macam-macam ono ruang kajian biologi, matematika, ada teori konspirasi, bahkan curhat, cinta, pertanian, pokoknya oke. Teman-teman kepoin aja Instagramnya atau lihat kanal YouTube-nya. Begitu Mas Dika, kita akhiri pertemuan 4 tahun Suluh ini. Semoga kita bisa bertemu di acara selanjutnya dengan kondisi yang lebih baik dari ini. Semoga kita bisa menyapa teman-teman di ulang tahun ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.